Di pedalaman pedesaan dan jantung perkotaan, panorama pemandangan semakin didominasi oleh serakan limbah plastik, khususnya botol plastik yang telah mengkontaminasi lingkungan secara menyeluruh. Sungai-sungai yang seharusnya menjadi sumber kehidupan, kini tergenang oleh sampah plastik, menyumbat aliran air dan mengancam keberlangsungan ekosistem air. Hutan-hutan yang dulu subur, kini terhampar dengan tumpukan sampah plastik, mengganggu habitat satwa liar dan menyebabkan kerusakan pada tanah. Di perkotaan, jalan-jalan dipenuhi dengan tumpukan sampah plastik yang menumpuk di sepanjang trotoar, menimbulkan bau tidak sedap dan menarik serangga serta hewan pengganggu lainnya. Bahkan udara pun tercemar oleh asap dari pembakaran sampah plastik, mengancam kesehatan penduduk lokal. Kontaminasi plastik telah mencapai titik kritis di mana langkah-langkah mendesak diperlukan untuk menghentikan kerusakan lebih lanjut. Kesadaran akan bahaya limbah plastik perlu ditingkatkan, sementara solusi-solusi inovatif untuk mengelola limbah plastik harus didorong. Tanpa tindakan yang tegas, panorama alam yang indah akan terus diselimuti oleh bayangan limbah plastik yang merusak, meninggalkan warisan yang pahit bagi generasi mendatang. Di tengah-tengah pemandangan yang seharusnya memukau dengan keindahan alamnya, kita hidup di bawah naungan yang gelap dari tumpukan limbah sampah botol plastik yang melanda setiap sudut. Sungai-sungai yang seharusnya mengalir jernih kini terjebak dalam belitan sampah plastik, memutus jalur kehidupan bagi makhluk air dan merusak ekosistem air yang rapuh. Hutan-hutan yang dulu subur, kini diselimuti oleh selimut plastik yang mencegah sinar matahari meresap, menghentikan pertumbuhan tanaman dan merenggut habitat satwa liar yang bergantung padanya. Setiap langkah yang kita ambil terasa seperti melalui labirin sampah plastik, mengingatkan kita pada dampak destruktif dari perilaku konsumtif yang tidak bertanggung jawab. Udara yang kita hirup terasa berat dengan bau tidak sedap dari tumpukan sampah yang terbakar, sementara tanah tempat kita berpijak tercemar oleh limbah yang sulit diurai. Di tengah kemarau, tumpukan sampah plastik menjadi sarang api yang membahayakan, mengancam rumah dan nyawa warga sekitar. Kita hidup di bawah bayangan tumpukan sampah plastik yang tak kunjung reda, menyadarkan kita akan urgensi untuk bertindak. Kepedulian dan tindakan bersama menjadi kunci untuk mengembalikan keindahan alam yang terpatri dalam ingatan kita, menjaga ekosistem yang rapuh, dan mewariskan bumi yang lebih bersih kepada generasi mendatang. Tindakan nyata untuk melestarikan alam sekitar melalui daur ulang limbah plastik adalah langkah yang sangat penting. Berikut beberapa tindakan konkret yang dapat dilakukan. 1. Pengumpulan dan pemilahan limbah. Masyarakat dapat mengorganisir sistem pengumpulan dan pemilahan limbah plastik di tingkat rumah tangga, sekolah, dan tempat kerja. Limbah plastik yang sudah terpisah-pisah berdasarkan jenisnya akan lebih mudah diolah dan didaur ulang. 2. Kampanye pendidikan dan kesadaran. Melalui kampanye pendidikan dan kesadaran, masyarakat perlu diberi informasi tentang dampak negatif limbah plastik terhadap lingkungan dan cara-cara untuk mengelolanya dengan baik. Sekolah, organisasi masyarakat, dan media massa dapat berperan aktif dalam menyebarkan informasi ini. 3. Pengolahan dan daur ulang. Pendirian fasilitas pengolahan limbah plastik yang efisien dan ramah lingkungan sangat penting. Limbah plastik dapat diolah menjadi bahan baku baru atau diubah menjadi produk berguna seperti bahan bangunan, perabot rumah tangga, atau aksesori fashion. 4. Penggunaan produk ramah lingkungan. Masyarakat perlu mendorong penggunaan produk ramah lingkungan yang terbuat dari bahan daur ulang atau bahan alternatif yang dapat terurai secara alami. Hal ini akan mengurangi permintaan akan produk plastik baru dan membantu mengurangi jumlah limbah plastik yang dihasilkan. 5. Pengembangan inovasi teknologi. Dukungan terhadap riset. Riset dan teknologi dalam bidang daur ulang plastik terus berkembang untuk mengatasi masalah limbah plastik secara efektif. Berikut beberapa contoh riset dan teknologi terkini dalam daur ulang plastik. 1. Daur ulang kimia. Teknologi daur ulang kimia memungkinkan plastik dipecah menjadi molekul-molekul dasar melalui proses kimia tertentu. Ini memungkinkan plastik bekas diubah kembali menjadi bahan baku yang dapat digunakan untuk memproduksi plastik baru atau produk lainnya. 2. Bioplastik. Bioplastik adalah plastik yang terbuat dari bahan-bahan alami atau organik, seperti pati jagung, tanah liat, atau alga. Teknologi ini mengurangi ketergantungan pada bahan baku fosil dan membantu mengurangi dampak lingkungan dari limbah plastik. 3. Daur ulang berbasis enzim. Riset terbaru telah menunjukkan potensi enzim dalam memecah plastik menjadi komponen-komponen yang dapat didaur ulang secara efisien. Teknologi ini berjanji untuk menjadi metode daur ulang yang lebih ramah lingkungan dan ekonomis.
4. Daur ulang terpadu. Pendekatan ini mengintegrasikan berbagai proses daur ulang, seperti pemisahan, pencucian, dan pengolahan, dalam satu sistem terpadu. Teknologi ini dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya produksi dalam proses daur ulang plastik. 5. Teknologi pencetakan 3D. Daur ulang plastik juga digunakan dalam pencetakan 3D untuk mencetak objek-objek baru. Bahan baku plastik bekas dapat diolah menjadi filamen plastik yang digunakan sebagai bahan cetak dalam pencetakan 3D. Dengan terus mendorong riset dan pengembangan teknologi dalam daur ulang plastik, kita dapat mengembangkan solusi yang lebih inovatif dan berkelanjutan untuk mengurangi dampak negatif limbah plastik terhadap lingkungan. Daur ulang limbah botol plastik galon menjadi pot bunga merupakan kegiatan kreatif yang tidak hanya mendukung keberlanjutan lingkungan, tetapi juga memberikan tampilan dekoratif yang unik dan ramah lingkungan. Berikut adalah narasi tentang cara membuat pot bunga dari limbah botol plastik galon. Langkah pertama adalah mempersiapkan bahan-bahan dan alat yang diperlukan. Anda akan membutuhkan botol plastik galon bekas, gunting, cat atau spidol tahan air, dan bahan dekoratif seperti tali atau cat tambahan. 1. Persiapan botol plastik. Ambil botol plastik galon bekas dan bersihkan dengan cermat. Pastikan tidak ada sisa-sisa cairan di dalamnya. Tentukan tinggi pot yang diinginkan dan gunting botol pada tinggi tersebut. Potongan yang lebih tinggi akan memberikan pot yang lebih dalam. 2. Desain dan pemotongan. Tentukan desain yang diinginkan untuk pot bunga Anda. Ini bisa berupa pola atau bentuk tertentu. Gunakan spidol atau cat tahan air untuk menggambar desain tersebut di sepanjang potongan botol plastik. Biarkan cat atau spidol mengering sebelum melanjutkan. 3. Pemotongan bentuk pot. Gunting botol plastik mengikuti garis desain yang telah Anda buat. Pastikan memotong dengan hati-hati dan mengikuti pola agar hasil akhirnya rapi dan sesuai dengan ekspektasi. 4. Membuat lubang drainase. Di bagian dasar pot, buat beberapa lubang kecil sebagai saluran air keluar. Ini penting untuk mencegah akumulasi air yang berlebihan di dalam pot. 5. Dekorasi tambahan. Jika diinginkan, Anda dapat mendekorasi pot bunga dengan menambahkan warna tambahan, motif, atau mengecat seluruh permukaan pot. Gunakan bahan dekoratif seperti tali atau pita untuk memberikan sentuhan akhir yang personal. 6. Penanaman tanaman. Setelah pot selesai, tambahkan tanah ke dalamnya dan tanam tanaman pilihan Anda. Pastikan tanah dan tanaman sesuai dengan ukuran pot yang telah Anda buat. Pot bunga yang terbuat dari limbah botol plastik galon sekarang siap menyambut tanaman hias favorit Anda. Dengan langkah-langkah sederhana ini, Anda tidak hanya menciptakan wadah fungsional untuk tanaman, tetapi juga melakukan tindakan ramah lingkungan dengan mendaur ulang limbah plastik menjadi sesuatu yang bermanfaat dan estetis. Setiap tindakan, sekecil apapun, yang kita lakukan untuk melestarikan dan menjaga keindahan alam memiliki dampak yang signifikan dalam jangka panjang. Meskipun terkadang mungkin terasa bahwa kontribusi individu kita kecil, namun ketika digabungkan dengan tindakan orang lain, itu dapat menciptakan perubahan positif yang besar. Dengan menjaga kebersihan lingkungan, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, mendaur ulang, mendukung inovasi teknologi ramah lingkungan, dan mengedukasi orang lain tentang pentingnya kelestarian alam, kita semua berkontribusi pada upaya untuk menciptakan lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan indah bagi kita semua dan generasi mendatang. Terima kasih atas apresiasi Anda. Setiap langkah kecil dalam menjaga dan memelihara kelestarian alam memiliki dampak yang besar. Dengan kesadaran dan tindakan bersama, kita dapat menjaga keindahan alam ini untuk dinikmati oleh generasi saat ini dan masa depan. Mari terus berpartisipasi dalam menjaga lingkungan, karena setiap usaha kita memiliki arti yang penting dalam menjaga kelestarian alam kita. Sutrisno Art Gallery membuka pintu ke dunia seni kreatif dengan meretas batasan menggunakan limbah botol plastik. Setiap karya merupakan perjalanan imajinatif, di mana botol-botol bekas diubah menjadi instalasi menakjubkan dan patung yang memukau. Melalui sentuhan artistiknya, Sutrisno mengajak pengunjungnya untuk menyaksikan keindahan dalam keberlanjutan, mengangkat kesadaran tentang dampak positif daur ulang botol plastik dalam seni dan lingkungan. Galerinya menjadi sumber inspirasi bagi mereka yang ingin menggali kreativitas sambil berkontribusi pada pelestarian bumi.